Coba lihat di sekitar sini adalah itu bagian dari pemberdayaan kita, bagaimana pemulung ini bisa berdaya, minimal mereka bisa menciptakan ketahanan pangan untuk keluarga sendiri dan bisa menghasilkan penghasilan alternatif untuk menambah ekonomi dapur mereka seperti itu. Pemulung ke kita sebelum-sebelumnya hanya meminta bantuan, bentuknya charity seperti itu. Tapi dengan proses ini mereka bisa tahu bahwa untuk menghasilkan uang tidak bisa instan, harus berproses. Pagi hadir lebih awal di Kampung Sumur Klender, Jakarta Timur. Di jalanan selebar satu mobil ini, keriuhan sudah ramai sebelum matahari sepenggalah. Deru mesin motor, langkah kaki, dan suara yang saling bersahutan membangunkan kampung yang tak pernah benar-benar tidur. Di sudut jalan ini, kayu, seng, hingga dinding triplek berdiri dalam lanskap sederhana. Di bawah naungan bangunan inilah, para pemulung merawat harap, beradu nasib dengan kerasnya tiap jengkal ibu kota. Bagi Endang Mintarja, mimpi para pemulung adalah perjuangannya. Lewat Suara Hijau Farm, laki-laki 47 tahun asal Bogor ini membuktikan bahwa hidup tak harus selalu tentang apa yang tersisa, tapi tentang apa yang masih bisa ditumbuhkan. Kalau Suara Hijau Farm muncul itu pas dulu COVID ya, 2019 ketika masyarakat dibatasi PSBB, pembatasan sosial berskala besar, jadi teman-teman pemulung ini nggak ada aktivitas karena dibatasin, nggak boleh aktivitas di luar. Terus juga bahan rongsok waktu itu turun drastis harganya, mereka tidak ada buat makan. Akhirnya kita inisiasi program ketahanan pangan untuk warga pemulung di sini ya. Suara Hijau Farm menjadi nafas dalam pemberdayaan berbasis ketahanan pangan. Endang mengajak para pemulung tak bergantung pada barang bekas. Ia berupaya mengubah tangan yang biasa mencari menjadi tangan yang menghidupi. Coba lihat di sekitar sini adalah itu bagian dari pemberdayaan kita, bagaimana pemulung ini bisa berdaya, minimal mereka bisa menciptakan ketahanan pangan untuk keluarga sendiri dan bisa menghasilkan penghasilan alternatif untuk menambah ekonomi dapur mereka seperti itu. Kita bagi hasil dengan mereka minimal di 200 maksimal 300 ribu per bulan untuk penghasilan mereka di sini seperti itu. Fokus Endang di Suara Hijau Farm adalah perubahan perilaku. Endang mendidik kaum marginal untuk menghargai dan menjalani proses, bukan yang dibangun secara instan. Pertama adalah perubahan perilaku ya. Perubahan perilaku dari selama ini pemulung ke kita sebelum-sebelumnya hanya meminta bantuan, bentuknya charity seperti itu. Tapi dengan proses ini mereka bisa tahu bahwa untuk menghasilkan uang tidak bisa instan, harus berproses. Kan perubahan perilaku itu dari dia tidak mengerti menjadi mengerti, dari dia mengerti menjadi paham, dari paham bisa mengaplikasikan, dari mengaplikasikan dia konsisten untuk menjalankan itu seperti itu. Jadi beberapa tahap. Nah itu semuanya harus dijalankan dan itu tidak mudah, butuh proses seperti itu. Endang pun menyebut Suara Hijau Farm tak lahir dalam semalam. Bermula dari belajar secara otodidak, ia melewati pahit getirnya kegagalan.
Ya proses itu dimulai dari hal yang kecil ya. Jadi nggak bisa langsung besar seperti ini gitu. Dan memang harus berdarah-darah dulu sebetulnya seperti itu. Dari mulai proses bagaimana saya harus belajar minimal 2 jam di YouTube tentang cara hidroponik, budidaya ikan, maggot dan sebagainya. Dan itu bisa ditransfer ke knowledge-nya kepada pemulung seperti itu. Hal-hal seperti itu yang memang ada kalanya memang membuat putus asa kita, tetapi kita tidak bisa berhenti di situ. Kita harus melanjutkan itu dan sampai berhasil. Alhamdulillah sekarang sudah berhasil dan dirasakan ini oleh para teman-teman pemulung seperti itu. Tahun 2019 kita pernah latih mereka pelatihan budik damber, budidaya ikan dalam ember. Kita kasih instalasi ke mereka untuk dilaksanakan di rumahnya, ada ember, terus ada bibit ikan, ada bibit tanaman sama medianya seperti itu, dan 80% gagal seperti itu. Ada yang kena hama, ada yang dimakan tikus tanamannya, ada yang embernya dikiloin sama mereka. Akhirnya udah kita pusatkan di satu tempat, mereka yang ngelola, kita yang manage, dan mereka bisa merasakan hasilnya seperti itu. Semangat kemandirian Endang tularkan ke warga Kampung Sumur. Di lahan tidak lebih dari 500 meter ini, ia merangkul 30 pemulung, warga RT 04 dan 07 untuk berdaya lewat urban farming. Di pusat pemberdayaan ini, mereka dibimbing melalui proses menanam, merawat, hingga memanen secara mandiri. Untuk transfer ke knowledge, kita hampir sekitar 85% praktek langsung. Karena pemulung nggak suka dengan teori seperti itu. Jadi kita dampingi teori 10%, sisanya praktek keseharian. 2 dekade bergelut dengan realitas sosial, Endang menyebut bahwa perubahan ini tak muncul begitu saja. Langkah sarjana lulusan kesejahteraan sosial Universitas Binawan ini bermula dari pengabdiannya di rumah singgah anak jalanan di kawasan Jakarta Pusat. Tak melulu mendampingi pemulung lewat ketahanan pangan, bapak 2 anak ini juga kini membuka akses lewat jalur pendidikan, sosial, hingga kesehatan bagi kaum marginal. Kita bagi hasil setiap akhir bulan, kita bagi hasil ke mereka. Apapun pendapatan, seberapapun pendapatan kita transparansi kepada mereka. Ini loh Bu, hasil penjualan bulan ini. Pagi ini, tangan Halimal sudah sibuk membersihkan halaman kontrakannya. Sebelum melangkah mencari nafkah, ia harus memastikan rumahnya tertata rapi. Di petakan seluas 30 meter persegi inilah, perempuan asal Serang tinggal bersama suami dan 2 buah hatinya. Berbekal karung putih di tangan, Halimah mulai menyisir sudut-sudut jalanan. Matanya jeli mencari plastik yang tak lagi dianggap berarti. Namun, bagi Halimah, benda yang terbuang ini adalah penyambung hidupnya. Setidaknya Rp600.000 harus Halimah kumpulkan setiap bulan untuk membayar sewa tempat tinggalnya. Jika ada rezeki lebih, ia sisihkan agar dapur rumahnya tetap mengepul. Ya agak tentu, kadang dapat, kadang enggak. Kalau mulung mah. Tapi sehari bisa sampai 50
dapat kadang 50 kalau timbang tiap hari gitu. Kadang dapat 50.000. Enggak, kumpulin dulu baru timbang. Kini waktu Halimah tak habis tersita di jalanan. Setengah tahun terakhir, ia mengasah keterampilan baru di Suara Hijau Farm. Mulai dari merawat tanaman hingga mengelola ayam petelur. Bagi Halimah, kesibukan kali ini membawa berkah tersendiri. Selain memperoleh ilmu pertanian modern, ia juga mendapatkan penghasilan tambahan. Ya senangnya ya gitu. Senang kita dapat duit, terus dapat ini gitu. Ya daripada tiduran mendingan kayak gini kan enak. Ada keseneng gitu. Kalau kemarin per bulannya berapa ya kalau kelompok 2. Pertama kan 100, 200 gitu. Rutinitas serupa juga dilakukan Ani Ponari. Hari ini perempuan paruh baya ini memilih absen turun memulung karena sampah plastiknya tengah menggunung. Siang ini, Ani sibuk menyortir hasil kumpulannya selama 2 pekan terakhir. Setiap barang harus dipisahkan sesuai kategori, sebab tiap jenis memiliki nilai jual yang berbeda. Gelas plastik jenis PP misalnya, saat ini harganya Rp3.000 hingga Rp3.500 per kilogram. Lalu untuk tutup botol jenis HDPE dibanderol Rp4.200. Sedangkan untuk kardus dipatok Rp17.000 per kilogram. Kadang-kadang saya dari misalnya habis sholat subuh kan jam ini saya udah mandi, udah apa, langsung saya berangkat, udah nyiapin karung, baru kita jalan ke arah Pondok Bambu. Mulung setiap hari, udah selesai nyortil paling 2 minggu sekali saya nyortil. Biasanya mah sebulan, kadang-kadang kalau lagi barang mahal. Kalau lagi barang mahal ya bisa 2.500.000 sebulan. Hasil memulung tak lagi jadi satu-satunya sumber nafkah bagi Ani. Di sela kesibukannya, perempuan 52 tahun ini bekerja di Suara Hijau Farm. Tak semata mengejar tambahan nafkah, langkah ini dipilih Ani untuk tetap berdaya melalui jalan yang berbeda. Seperti kali ini, dengan telaten Ani memanen butiran telur segar langsung dari kandang. Ini terakhir ini saya mulung udah 4 tahun. Sekarang ikut yayasan ini, jadi aku lebih semangat lagi. Apa yang bikin ibu semangat? Pengen berubah tadi? Iya, pengen berubah supaya kita bisa tanam-tanam apa gitu. Apa kayak apa, melon, terus ini gitu. Jadi aku semangat. Ya walaupun mulung kan buat cadangan rumah, jadi aku semangat mulung dan semangat itu gitu. Berubah lah gitu. Pengen usaha apa gitu, udah capek, udah mulung sepanjang jalan ya kan. Sebagai sarana edukasi pangan, Suara Hijau Farm kini mengembangkan peternakan ayam petelur. Dengan sistem semi umbaran, para pemulung diedukasi untuk menjadi produsen pangan yang mandiri. Bersebelahan dengan peternakan ayam, di lahan seluas 500 meter persegi ini juga dikembangkan ekosistem hijau. Bayam, pakcoy, hingga siomang dibudidaya secara hidroponik. Keunggulan pembudidayaan pertanian perkotaan terletak pada masa panen yang singkat, yaitu hanya 4 minggu setelah tanam. Satu instalasi siomang dengan 350 lubang tanam mampu menghasilkan hingga 21 kg dalam sekali panen. Di greenhouse seluas 50 meter persegi, Endang juga membudidayakan melon hidroponik. Setidaknya terdapat 160 lubang tanam di tempat ini. Melon dipanen pada usia 90 hari setelah tanam.
Pak, kalau boleh tahu, ini yang ditanam adalah melon. Melon jenis apa nih Pak? Dan Ini ada metodenya apa dua budidaya? jenis melon premium, melon premium. Pertama adalah Fujisawa di sebelah sana. Oke. Fujisawa itu bernet ya. Yang ini nggak bernet. Ini sweet net 9. Jadi masing-masing, nah, memang benihnya itu kita impor. Oh, ini metode budidayanya apa Pak? Ini metode budidaya hidroponik, Oke. sistemnya NFT. NFT. NFT itu nutrient film teknik ya. Jadi dia ada kemiringan sekitar 20-30%. Jadi di input sana itu 50 cm, nyampe ke sini 30 cm. Jadi Miring ya? Miring. Oke. Jadi itu air habis. Nah, kelebihannya untuk NFT itu kualitas air bagus, terus tidak ada pemanasan di paralon, jadi dia masuk langsung habis masuk ke tandon lagi. Sebetulnya seperti itu. Kelemahannya ketika mati listrik sejam 2 jam dia mati. Ngaruh ke Seperti itu. tanamannya ya, Pengaruh. pertumbuhannya Karena ya? di sini tidak ada sisa air di dalamnya seperti itu. Jadi listrik itu Solusinya kalau nggak pakai genset, pakai solar panel. untuk penerapan urban farming khususnya untuk hidroponik dan juga melon ini susah nggak sih Pak sebenarnya diterapin teknik ini itu Pak buat masyarakat? Buat masyarakat sebetulnya hidroponik yang paling praktis ya dibandingkan dengan sistem yang lain seperti itu. Karena pertama kita untuk pembersihan itu tinggal cuci paralon, selesai kita tanami lagi seperti Oke, itu. perawatannya seperti itu. Dan ini udah masa tanamnya berapa lama Pak untuk budidaya? Ini masa tanam sekitar 2 bulan. Usia 2 bulan nanti sekitar dari usia semai kan itu kira-kira hampir 3 bulan ya. Jadi ada waktu sebulan untuk pembesaran sampai ke masa panen. Oh, masih ada waktu 2 bulan lagi sampai Betul, sampai ke- sebesar apa nih Pak? Ini maksimal di 2 kilo, macam-macam sih, variatif, ada yang 800 gram, ada yang 1 kilo, ada yang 1,5. Oke, ngomong-ngomong tentang perawatannya, tadi Bapak bilang sebenarnya perawatannya tidak terlalu rumit dibandingkan dengan metode-metode lain. Betul. Kayak misalnya sudah sebesar ini, sudah berusia 1 bulan tadi 30 hari Bapak bilang. Apa aja biasanya perawatan yang Kita dilakukan? perawatan paling 2 kali sehari ya, pagi sama sore, itu cek nutrisi. Nutrisi untuk pembesaran ini sekitar 1.750 ppm. Ada alatnya untuk cek nutrisi, sama pH itu di 5,5 sampai 6,5. Ini proses Apa tadi Bapak seleksi, sebetulnya masih ada seleksi buah. Jadi ada 2 buah, nanti itu kita seleksi yang paling bagus, yang kita pilih, yang sisanya kita pruning. Tak hanya sayuran dan ayam, ruang belajar warga di kampung Sumur Klender ini juga memiliki kolam ikan nila. Delapan bak berdiameter 1,5 meter digunakan untuk proses pembesaran ikan. Sementara 1 kolam lainnya dikhususkan bagi ikan berusia 4 bulan yang siap panen. Kasih uang Ibu. Ikan nila kemudian dipasarkan secara eceran dengan harga berkisar 38 hingga 40 ribu rupiah per kilogram. Endang menerapkan budidaya nila dengan metode Recirculating Aquaculture System atau RAS. Metode ini adalah bentuk perikanan modern di tengah keterbatasan lahan. Sistem ini bekerja dengan mensirkulasikan serta menyaring air secara terus-menerus agar kondisi kolam tetap ideal. Sistem ini terletak pada tahapan filtrasi. Dimulai dari filter mekanis untuk penyaring kotoran padat dan sisa pakan, air kemudian dialirkan menuju filter biologis. Disinilah bakteri pengurai bekerja, menghadirkan senyawa yang aman bagi ikan. Keseimbangan keasaman air juga dijaga melalui filter pH buffer. Sebagai perlindungan terakhir, terdapat lampu UV yang berperan untuk melumpuhkan bakteri jahat serta patogen.
Di balik seluruh upaya di Suara Hijau Farm, Endang menyebutkan bahwa hasil jerih payah di tempat ini akan kembali kepada mereka yang merawatnya. Keuntungan bersih dari penjualan produk pangan disalurkan kepada para pemulung yang terlibat. Betul ada motivasi. Oh iya, saya beraktivitas ada hasilnya nih, dan ada yang bisa diharapkan di pembagian hasilnya di setiap akhir bulan. Kita bagi hasil setiap akhir bulan, kita bagi hasil ke mereka. Apapun pendapatan, seberapapun pendapatan kita transparansi kepada mereka. Ini loh Bu, hasil penjualan bulan ini misalkan untuk ikan atau untuk sayuran hidroponik jumlahnya sekian, silakan nanti tinggal dibagi untuk dipotong untuk nutrisi, untuk pakan. Karena itu untuk keberlanjutan juga seperti itu. Baru nanti sisanya ya kita serahkan ke ibu-ibu pemulung seperti itu. Perpaduan antara ikan, ternak, dan tanaman di Suara Hijau Farm menciptakan kemandirian pangan berkelanjutan. Dari sini tak ada yang terbuang percuma. Limbah padat hasil filtrasi ikan nila diolah menjadi pupuk organik. Endang menyebut pupuk ini tergolong kaya nutrisi yang efektif untuk mempercepat pertumbuhan tanaman. Karena kita ngelihat banyak cerita ibu yang terlilit kayak keliling gitu kan, kayak mekar gitu kan. Akhirnya kita menggalakkan lagi, gimana nih kalau ibu-ibu bisa menabung. Siang ini, 30 ibu pemulung dan warga kampung Sumur lainnya berkumpul di Yayasan Suara Peduli Indonesia Jakarta. Mereka akan belajar membaca, menulis, dan menghitung atau calistung bersama. Nyanyian dan gerakan penuh semangat menjadi pembukanya. Cara ini dilakukan untuk membakar motivasi sebelum memulai pelajaran. Usai bernyanyi, para ibu mulai bergelut dengan angka. Perkalian menjadi materi yang dipelajari hari ini. Selain mengasah kemampuan dasar, belajar calistung menjadi bekal untuk menata hidup lebih baik. Dengan cara ini, mereka bisa mengelola keuangan, memahami informasi, serta mendampingi keluarga saat belajar di rumah. Walaupun kita udah bisa sedikit-sedikit, mengingat waktu kita masih sekolah. Kadang kan kita umur segini, kadang suka lupa. Senengnya lagi kita bisa tambah wawasan, tambah bisa berkumpul sama orang-orang di kampung Sumur semua ini. Kalau bagi saya itu kadang menguji kebisaan kita, biar kita berani mental kita enggak. Walaupun kita sama teman-teman begini, kalau mentalnya kita enggak ada kan kita enggak berani Kak. Jadi ini buat nambah semangat. Kayak saya, biar ntar kalau kita punya cucu, anak kita gitu, kita bisa mengajarin cucu kita. Inisiatif belajar bersama ini adalah kolaborasi Yayasan Suara Peduli Indonesia yang diinisiasi Endang bersama Yayasan Rangkul Peduli Sesama. Keduanya berkomitmen membuka akses pendidikan layak bagi komunitas pemulung. Terutama tadi yang calistung dewasa ya, kita kasih pendekatan misalnya terutama dalam kegiatan pembelajaran kita harus sesuaikan materinya dengan keadaan, dengan kegiatan ibu sehari-hari, ibu-ibu di sini sehari-hari yang tadi seperti yang saya katakan itu memulung, kita sesuaikan materinya, kemudian pengajar atau fasilitatornya juga harus interaktif ya. Jadi kita harus punya ide-ide gitu ya untuk memberikan semangat atau motivasi kepada mereka. Tak hanya ilmu yang dibawa pulang, di akhir kegiatan warga menerima hadiah dan paket kebutuhan dapur. Pemberian cuma-cuma ini menjadi bentuk apresiasi sekaligus penyemangat mereka
untuk terus belajar. Semangat belajar tidak hanya dimiliki para ibu. Kegiatan di permukiman pemulung ini juga menyasar anak-anak, mulai usia taman kanak-kanak hingga sekolah dasar. Dalam program Sanggar Jenius yang diinisiasi Endang ini, anak-anak belajar dalam suasana yang akrab dan interaktif. Pendampingan rutin 3 kali dalam seminggu oleh para relawan menjadi upaya agar mereka tak tertinggal dalam pendidikan. Matematika dan pengetahuan dasar dihadirkan sebagai bekal untuk menuntun anak-anak agar berani bermimpi bahwa masa depan yang lebih cerah bisa diraih. Pemberdayaan di Kampung Sumur tak berhenti bidang pendidikan. Edukasi ini meluas kepada ketahanan ekonomi. Kondisi serba terbatas memaksa para ibu bertahan dari hari ke hari untuk kebutuhan mendesak tanpa ada celah untuk menyisihkan tabungan. Sejak 2022, Bank Sampah Suara Cipta Mandiri didirikan sebagai upaya agar para pemulung mendapat uang tambahan. Di bank sampah limbah tak lagi terbuang, melainkan diubah menjadi tabungan. Di sini, setiap keping plastik dan helai kardus memiliki harga. Tiap gram sampah jenis plastik PET, duplex, emberan, kardus, multilayer, hingga gabruk dikonversi menjadi rupiah. Tabungan ini pun dapat diambil ketika nominalnya telah mencukupi. Awalnya ibu-ibu itu pada seringnya langsung jual ke lapak gitu kan, karena untuk kebutuhan ekonominya gitu kan. Tapi karena kita ngelihat banyak cerita ibu yang terlilit kayak bank keliling gitu kan, kayak mekar kayak gitu kan. Akhirnya kita menggalakkan lagi, gimana nih kalau ibu-ibu bisa menabung, karena selama ini ibu-ibu nggak bisa nabung. Untuk 10.000 aja dia nggak bisa, karena untuk kebutuhan sehari-hari kan. Karena akhirnya kita mengadakan bank sampah ini, akhirnya ibu-ibu mau nih. Akhirnya ibu-ibu menyisihkan nih yang biasanya 15 kilo nih untuk di lapak, akhirnya kita disisihin sama mereka gitu. 4 kilo atau 5 kilo gitu. Sisanya kasihin ke lapak kayak gitu untuk kebutuhan sehari-hari. Endang menyebut kesejahteraan akan terwujud saat pemberdayaan ekonomi berjalan selaras dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Harapannya bahwa teman-teman pemulung ini bisa scale up, bisa naik kelas. Jadi mereka tidak hanya sekedar mulung, tapi mereka bisa, oh iya saya bisa. Ternyata nggak hanya sekedar mulung skill saya, tapi saya bisa bertanam hidroponik, budidaya ikan, terus peternak ayam. Dan itu memang sudah ada teman-teman dari pemulung ini sudah ada jadi mentor di beberapa tempat seperti itu. Itu yang kita promosikan bahwa ini loh pemulung juga bisa berdaya, bisa lebih baik dari masyarakat. Harapan bukan ditunggu, tapi ditumbuhkan. Endang yakin bahwa perubahan akan lahir dari tangan mereka yang konsisten dan tak kenal lelah. Di antara celah belantara beton ini, langkah kecil mereka membuktikan bahwa mandiri adalah solusi menuju hidup yang lebih layak. Dari mereka pun kita belajar bahwa menyerah adalah kata yang tidak pernah ada.